Saya sebagai seniman ini menangkap niat baik gitu dari istana untuk merangkul rakyat. Alangkah indahnya jika rangkulan itu kemudian juga berlanjut gitu. Jadi bukan sekedar performa, tapi betul-betul merupakan kinerja bagi semua perangkat ya, pemerintah ya kan, semuanya. Jadi itu hanya selebrasi, tapi jangan jadi selebrasi saja. Kita bekerja sama DPR semuanya, saya kira harus bekerja sama untuk mewujudkan selebrasi itu menjadi kebahagiaan bagi rakyat, kan gitu. Nah kita samalah dalam hal ini Mas Dedi, saya sangat setuju ya ketika makin banyak istana merangkul rakyat dan membuktikan cintanya itu betul-betul kepada rakyat, rakyat bisa senyum. Saya masih gimana ya, saya ini kan orang di bawah ya, jadi saya itu masih menerima nggak bisa sekolah, nggak bisa ke rumah sakit, nggak bisa makan, bahkan itu saya mau apa, mau nangis. Kaya enggak, punya jabatan enggak, tapi kan ini ya, ini apa yang betul-betul harus kita cintai adalah ini bagian-bagian dari masyarakat yang memang masih menemukan belum bahagianya gitu. Jadi artinya yang mewakili di sana, alhamdulillah saya juga hadir beberapa kali dalam perayaan di Istana Negara ya. Tapi kan ini kan belum bisa menjadi milik rakyat semuanya gitu. Jadi if it is a celebration, maka this must be the celebration for everyone gitu. For all of the people gitu, untuk semua rakyat Indonesia gitu kira-kira ya. Walaupun sekarang alhamdulillah bahagianya baru lewat medsos saja, bisa ikut bersama gembira, enggak apa-apa. Bunda ya, lewat media massa, lewat media sosial bisa melihat langsung kemeriahan di sana. Iya, maksudnya itu bagus gitu loh, maksudnya it's okay gitu. Hanya dia perlu langkah-langkah konkretnya saja, lagi ke depan harus ada langkah konkret gitu. Kemudian kedua, saya ingin sebagai apa ya, saya ini kan mengasuh hampir 100 anak yatim duafa yang sekolah itu kita bayarin sepenuhnya gitu. Jadi saya tahu bahwa istana ini punya niat baik betul kepada penampilan putri. Kita tahu putri ini anak berkebutuhan khusus. Dan ketika istana memiliki niat baik, putri tampil di sana, itu memberi harapan luar biasa kepada anak-anak dari pulau-pulau terjauh, anak-anak tertinggal, anak-anak yang dari wilayah-wilayah yang tidak terjangkau, yang semua itu, apalagi yang berkebutuhan khusus, mereka punya harapan. Nah, harapan ini nanti yang harus kita pertanyakan lagi kepada istana. Ya, itu loh langkahnya, kita harus positif, kita harus konstruktif untuk melihat istana sudah memulai dan memang harus mulai. Habis itu, ayo kalau gitu we make a celebration for every kids yang berkebutuhan khusus di seluruh wilayah, anak-anak miskin semuanya dapat kesempatan. Nanti tahun depan bukan hanya putri, tapi banyak sekali anak-anak dan remaja yang akan tampil di istana dengan bakat-bakat mereka. Jadi we are starting now gitu. Jadi artinya sudah tepat ya apa yang dilakukan kemarin pada saat 17 Agustus. Tidak ada yang salah di sana ya. Jadi gini. Tadi saya ulang ya, saya menyanyikan lagu Perancis. Kalau saya nyanyikan lagu Perancis misalnya di RT saya tinggal di Depok. Tu m'as ouvert les yeux, tu as guidé mes yeux, dis-moi ce que tu veux, je t'aimerai toujours. Nggak ada yang ngerti dong. Tepuk tangan dulu dong. Gitu loh. Maksud saya tuh ada temanya gitu loh. Maksud aku kita punya banyak cara, million way untuk mengungkapkan ekspresi-ekspresi kebangsaan. Nah saya bicara sebagai seorang seniman begini. Tema itu penting gitu. Tema itu penting. Ketika temanya adalah dengan penuh rasa cinta kepada pencipta lagu ini ya. Jadi ketika diangkat tema putus cinta, masalahnya temanya putus cinta, kemudian putus cintanya habis-habisan begitu, habis-habisan, ya itu nggak link gitu sama semangat yang mau gitu, kurang tepat. Gitu. Artinya pemilihan judul lagu. Jadi bukan judul lagu. Dari tadi saya sudah bilang rungkatnya salah. Oh enggak lah, kelihatan. Mas Roy ditanduk Bunda Nino, kalau ada anggapan ini lagu lagi viral, lagunya familiar, lagu dekat Bunda. dengan rakyat, apakah masih bisa diterima? Nah jadi gini,
kita ini sebenarnya punya PR gitu ya kalau menurut saya ya. Kita punya PR terhadap kesenian dan kebudayaan kita ini. Karena gini contoh ya, misal kalau kita punya net baik kayak Thailand lah misalnya terhadap budayanya ya. Bayangin pemerintah Thailand itu Dek, sayang, itu ngasih uang 50 miliar loh kepada siapa saja yang mau buka restoran Thailand di semua belahan negeri. Artinya dia punya policy. Nah ini bahasa Jawa udah naik, saya aja heran, saya ini orang keturunan Jawa. Tapi saya tuh heran, wow lagu Jawa sudah di Afrika di mana, terus kita diam aja ketika bahasa Jawa, bahasanya Mas Surya ini KRMT nih. Bahasa Jawa mendunia, harusnya kita membuat situs di mana template seperti tadi dapur-dapur Thailand itu udah lengkap template-nya.